Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya, libur-libur disuruh kuliah gitu. Sebentar aja, paling setengah jam, nggak lama. Cuman saya mau ngasih, sebenarnya harusnya kan emang libur, cuman karena kita nanti daripada ganti, kan emang harus wajib 14 pertemuan dan itu kan dilihat dari, keaktifan Zoom kan. Jadi kan kalau kita nggak boleh bohong juga karena kita kan juga, berkewajiban menjalankan perkuliahan baik dosen maupun mahasiswa. Jadi kita tetap mengadakan perkuliahan ya ya walaupun, kita pangkas saja ya, mungkin nanti yang sisanya, kalian bisa, tugas gitu, tetapi materinya tetap saya jabarkan dulu. Nanti kalau memang kita nggak Zoom gitu, nah nanti di hari lain kita tetap harus ganti. Nah itu kan malah repot kalau saya nyari-nyari waktunya lagi ya, nanti kalian juga harus cari waktu yang sama lagi kan gitu. Jadi kita ngisi aja sebentar. Itu kemudian minggu lalu sudah sampai ini ya, relasi ya. Saya minta tolong nih, ada yang share screen bukunya Renaldi Munir dong, PDF saya agak error soalnya. Siapa yang mau share screen bukunya Renaldi Munir yang sudah saya upload di e-learning itu, nanti ditunjukkan halaman yang kemarin terakhir. Saya ulas sebentar tambahannya, nanti ada tambahan tugas lagi, masih melanjutkan yang kemarin. Coba ditunjukkan di share screen, siapa aja boleh. PDF-nya lagi error ini soalnya, nggak bisa dibuka dari tadi, nggak tahu kenapa ini.
Mana ya, kok nggak ada yang mau nge-share ya? Ini 52 orang, banyak sekali loh ini. Terus mau ngapain? Bentar Bu, saya share screen aja Bu. Ya agak cepet dong, kok harus dimarahin dulu sih? Tadi sempat ke kamar mandi sebentar Bu. Yes, yang siapa saja sih sebenarnya, nggak harus kamu juga, yang lainnya ini loh. Anda di situ harus fokus loh. Kalau kalian cuma mau telepon, cuma mau pakai HP aja, terus cuma dengarkan aja, nanti Anda sendiri yang rugi. Biarpun kita libur, tapi saya kan cuma minta waktu sebentar ya, bukan berarti kalian seenaknya juga. Saya juga kan harusnya libur, bukan kalian aja. Bukan berarti kalian berpikir kita tuh harusnya libur, saya juga harusnya libur. Sama. Tapi saya juga menyempatkan, kan sama toh. Jadi tolonglah sambil mengerti semua juga. Kalau diminta seperti itu ya nanti besok pun saya kalau nggak kasih sekarang tetap harus mengganti kok. Dan itu kewajiban kita. Bukan kamu harus nggak mau, nggak bisa. Karena memang 14 pertemuan itu sudah persyaratan, sudah ketentuan di depan. Saya juga harus wajib, kalian juga harus wajib. Ya kalau nggak mau ikut nggak apa-apa, nilainya kan sudah mengikuti aja nilainya. Tapi kalau nggak mau ikut, bukan berarti terus datang doang, terus nggak memperhatikan, itu namanya menyepelekan. Mending nggak ikut, nggak usah ikut aja, nggak usah hadir di Zoom juga. Itu berarti mereka jelas gitu loh. Kalau Anda hadir tapi cuma mendengar tok, nggak ngapa-ngapain, ngapain gitu. Ini juga saya Bu, meluangkan waktu sama. untuk saatnya sudah muncul belum Bu? Sudah muncul. Coba Mas dimasuk ke halaman yang terakhir kemarin, Mas. Yang Yang terakhir ya Bu? halaman relasi terakhir. Yang itu kan soal kan, yang udah Ya, dikerjakan, oke. Yang terakhir, materi terakhir itu sampai relasi komposisi kalau nggak salah. Yang relasi komposisi. relasi. Sebelum fungsi, masih jauh. Di atasnya lagi. Terus. Sampai komposisi. Terus, naik lagi. Ini Bu. Nah, ya. Minggu lalu sampai sini kan? Ya. Iya, ya. Komposisi Komposisi. relasi. Jadi di dalam relasi, sekali lagi saya ulangin ya, saya rangkum. Relasi itu kan hasil dari perkalian kartesian. Perkalian kartesian itu muncul ketika ada dua himpunan atau lebih yang dilakukan proses perkalian kartesian kan gitu ya. Jadi ada hasilnya berupa pasangan terurut. Nah, pasangan terurut ini yang mempunyai relasi ya kita sebut dengan himpunan relasi. Jadi kalau dari perkalian kartesian itu semestanya, terus kalau kita tambahkan misalnya hubungan apa? Misalnya anak dan ibu. Oh, berarti dari semesta itu kita hanya ambil beberapa himpunan yang mempunyai relasi anak dan ibu. Nah, itu relasi anak dan ibu berarti gitu. Jadi relasi itu adalah subset dari hasil perkalian kartesian kan gitu. Asalnya kan dari sana, dari himpunan yang dikalikan kartesian menghasilkan pasangan berurut. Nah, yang pasangan berurut yang mempunyai hubungan khusus inilah yang kita sebut dengan relasi. Jadi sebagiannya aja, subsetnya aja. Nah, terus proses relasi kemarin ada irisan ya, ada gabungan, ada selisih, terus ada juga komposisi relasi. Kemarin kan gitu. Nah, komposisi penyajian relasi sebelumnya juga ada yang pakai berarah itu ya, diagram berarah, ada yang pakai tabel, terus ada yang pakai apalagi ya? Ini matriks ya, ada yang pakai matriks. Nah, nanti di soal itu bisa saja berbeda-beda. Kalau memang soalnya dalam matriks berarti Anda harus selesaikan pakai matriks ya. Kalau misalnya pakai diagram ya pakai diagram. Nah, terus komposisi relasi. Komposisi relasi ini kan mengkomposisikan lebih dari satu himpunan, berarti relasi, berarti ada dua atau lebih relasi baru bisa kita komposisikan. Ini seperti komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi itu sebenarnya dari sini dulu, dari komposisi relasi. Nah, ini ya, misalnya SOR, berarti komposisi relasi S dan R. Nah, terus turun, Mas.
kemarin cara melakukan proses komposisi itu ada 2, bisa pakai diagram panah yang bawahnya itu. Nah, ini ya. Nanti kan hasil komposisinya dari awal ke akhir itu ya, 1 ke S, ada nggak arah panahnya? Ada nggak relasi dari 1 ke S yang melewati tengah itu ada nggak? Dari 1 ke T ada nggak? 1 ke O ada nggak? Kan gitu ya. Nah, itu hasil komposisinya nanti apakah ada hubungan dari himpunan awal ke akhir yang melewati himpunan kedua. Jadi awal dan akhir ya langsung ketemu. Kalau ada relasinya berarti dia ada komposisinya. Atau menggunakan matriks ya kemarin ya, ke bawah lagi coba. Jadi bisa menggunakan diagram atau nah ini kalau menggunakan matriks dia kalikan seperti perkalian matriks tetapi operasinya yang kali kalau di matriks kan kali tambah itu ya. Kalau kali pakai operasi dan atau n, kalau dia tambah pakai operasi OR dan yang dioperasikan hanya nilai 0 dan 1 di sini. Jadi kalau n nanti diambil yang terkecil, kalau OR nanti diambil yang terbesar. Kalau operasinya OR diambil yang terbesar. Bedanya di situ. Kalau formatnya sama seperti dengan perkalian matriks. Nah, ini juga perlu Anda ingat kalau perkalian matriks kan nggak semuanya bisa ya. Karena matriks itu kan ada ukuran baris dan kolomnya. Jadi hanya bisa yang matriks matriks yang kolom pertama dengan baris matriks keduanya sama. Kalau tidak berarti nggak bisa. Misalnya 3 kali 3 dengan 3 kali 3 bisa. 3 kali 2 dengan 2 kali 3 bisa. Karena kolom yang matriks pertama 2 sama dengan baris yang matriks kedua. Nah, itu baru bisa dilakukan operasi matriks. Gitu. Lanjut selanjutnya habis komposisi. Nah, ini selesai ya. Kemarin ini pemampatan aja. Terus contoh. Nah, kemarin sudah sampai situ ya. Terus ada tugas itu ya minggu lalu. Kira-kira gimana tugasnya bisa? Bisa semua ya? Bisa, Bu. Bisa. Saya lihat juga tugasnya kemarin sih nggak jauh beda sih dengan contoh karena hampir sama, cuma diganti angka-angkanya sedikit. Nah, saya rasa nggak ada kesulitan juga. Terus yang selanjutnya, nah ini sifat-sifat relasi. Yang belum kan sampai sifat-sifat relasi. Nah, sifat relasi nanti ada 3. Sifat yang pertama refleksif, yang kedua simetris, yang ketiga nanti transitif atau penghantar. Nah, jadi nanti harus bisa membedakan apakah relasi tersebut mempunyai sifat refleksif atau transitif atau simetris atau ada yang keduanya misalnya transitif dan simetris aja misalnya gitu pertanyaannya. Nah, contoh nomor 3.2. 3.20. Nah, ini tadi masuk ke sifat apa refleksif ya. Refleksif yang seperti apa? Ini mudahnya lihat di contoh aja nih, di contoh. Kalau Anda malas membaca yang matematika banget, nah lihat di contoh langsung kelihatan. Kalau kita punya himpunan A 1,2, 3,4 situ. Berarti ini kan himpunan nih. Nah, relasinya berarti kan yang kita ngambil dari himpunan ini. Berarti kita kan kartesiankan dulu dia terhadap dirinya sendiri toh. Berarti kan nanti dapat kartesiannya 1 dengan 1, 1,2, dan seterusnya. Nah, yang diambil relasinya cuma yang di bawahnya itu, yang A itu. Jadi relasi R 1,1, 1,3 sampai 4,4. Nah, apakah dia bersifat refleksif? Kan gitu. Nah, dia bersifat refleksif jika untuk setiap anggota himpunannya yang sebelum dia bentuk jadi relasi, berarti kan 1, 2, 3, 4 tuh himpunannya, mempunyai pasangan terhadap dirinya sendiri di relasi tersebut. Nah, berarti harus ada 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Kalau ada 4-4-nya, itu dia refleksif. Berarti dia mempunyai semua pasangan terhadap anggotanya, anggota himpunannya mempunyai pasangan terhadap dirinya sendiri, semua anggotanya. Kalau cuma 3 misalnya, 1,1, 2,2, dan 3,3 aja, berarti dia tidak refleksif. Yang A ini berarti kan refleksif, karena ada 1,1, ada 2,2, ada 3,3, ada 4,4. Sedangkan yang B nggak refleksif, karena dia 3,3-nya nggak ada tuh, relasi yang B. Yang R yang poin B itu kan cuma 1,1, 2,2, sama 4,4. Sedangkan yang 3,3 dia nggak ada. Makanya dia nggak refleksif. Bisa nggak dipahami yang refleksif? Saya, kalau kalau A-nya 1 sampai 5, berarti harus ada 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan 5,5 gitu. Kalau cuma ada 3 doang, dari 5 tersebut ya dia berarti nggak refleksif.
Mudahnya gitulah ya. Jadi harus ada A, A dalam setiap relasi itu. Nah, itu namanya refleksif ya. Dah. Terus yang kedua simetris, Mas. Coba bawah. Simetris ini kita sebut juga dengan setangkup. Nah, nanti ada simetris, ada asimetris. Ada yang simetris setangkup dan tidak setangkup, ada yang asimetris atau tolak setangkup dan tidak tolak setangkup. Yang setangkup dulu, yang simetris dulu. Kalau yang simetris, berarti nanti, ke bawah aja Mas, langsung ke contoh. Biar gampang. Nah, langsung ke contoh aja. Kalau dia simetris, kalau kita punya himpunan A, 1, 2, 3, 4, dan diambil relasinya, misalnya yang contoh nomor A itu, misalnya relasinya itu, dia simetris atau tidak? Iya, dia simetris. Simetris atau setangkup, sama ya? Itu kenapa dia simetris atau setangkup? Karena setiap anggota dia, relasinya, itu punya kebalikannya di situ. Punya kebalikannya di relasi itu. Jadi ada 1,1, kan kebalikannya 1,1 juga. Berarti kan ada. Ada 1,2, ada 2,1 juga di situ. Ada 2,2 juga, kebalikannya kan 2,2 itu sendiri. Ada 2,4, kebalikannya 4,2 itu sendiri. Dan ada 4,4. Nah, jadi seluruh nilainya di situ apa namanya pasangan terurutnya semua punya kebalikannya di dalam relasi tersebut. Nah, itu disebut dengan simetris. Nah, yang B dia tidak simetris atau tidak setangkup karena di situ lihat 1,1 dirinya sendiri kebalikannya. 2,4 ada 4,2. Nah, 2,3 dia kan nggak ada 3,2-nya di situ. Ya kan? Nah, berarti dia tidak simetris. Karena harus ada 3,2-nya juga. Itu yang simetris. Bisa? Yang simetris. Nah, mau tanya Bu, Ya. yang berarti yang refleksif tadi bisa disebut juga simetris dong Bu? Yang refleksif, ya Karena tergantung himpunannya. Coba ke atasin Mas yang refleksif. Tergantung dia ngasih bentuk relasinya. Gini, yang ini misalnya. Gimana? nah kan 1,1 terus kan ini Oke. juga Kalau itu iya, kalau setiap pasangan terurutnya di dirinya sendiri bisa, tapi kan belum tentu nanti R-nya cuma mengandung 1,1, 2,2, 3,3 dan 4,4 aja kan. Tapi kalau yang 1,3 itu di situ ada 3,1 enggak? Yang A. enggak Bu. Nah, berarti dia tidak simetris. Nanti Berarti kalau ditanya, tergantung dari relasinya ya Bu? nanti bisa saja dalam relasi itu cuma refleksif aja bisa. Bisa saja refleksif dan simetris gitu. Itu juga bisa. Kebetulan yang A itu enggak simetris. Bisa ya? Dibedain Bagus, bisa ya. Oke. Balik yang ke simetris lagi. Nah, itu tadi simetris bisa ya, paham ya? Jadi ada kebalikannya di dalam relasi tersebut. Nah, yang itu yang setangkup atau simetris. Terus ada yang tolak setangkup atau asimetris. Kalau tolak setangkup, dia harus ada pasangan yang berrelasi dengan dirinya sendiri, itu harus ada. Dan contohnya gini. Saya susah jelasinnya. Misalnya yang C itu kan R-nya itu 1,1, 2,2 dan 3,3. Ya. Apakah dia tolak setangkup? Nah, tolak setangkup karena di situ ada A, B anggota R ya. Dan A-nya itu sama dengan B. A, B anggota R dan A-nya itu sama dengan B. Coba Mas lihat definisi ke atasnya Mas, yang tolak setangkup biar lebih jelas. Yang tolak setangkup. Iya di atas. Nah itu tuh. A, B, A, B dan B, A anggota R, kemudian A-nya harus sama dengan B. Nah, berarti kalau A sama dengan B kan jelas dia terhadap dirinya sendiri dong. Kan A sama dengan B. Berarti harus ada 1,1 atau 2,2 gitu ya. Dan semuanya harus ada di A. Coba turun lagi contohnya. Coba sebentar. Nah, yang contoh C itu kan 1,1. Berarti kan A, B itu kan di R. Nah, kemudian A1 itu juga anggota A. Dan A-nya sama dengan B.
Kan A, B-nya kan 1,1. Jadi A-nya sama dengan B. Jadi 1,1 ini kan memenuhi. Nah, yang 2,2 sama tuh karena kembar. A, B harus kembar karena A sama dengan B. Dan A, B-nya juga anggota R. 3,3 juga sama. Karena dia di dalam R dan dia sama, A sama dengan B. Nah, coba yang bawahnya, Mas. Biar membedakan. Nah, yang D juga tolak setangkup. Nah, karena di sini 1,1 anggota R dan 1 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ada 2,2 ya, anggota R dan 2 sama dengan 2. Ya, tapi dia tidak setangkup karena dia tidak simetris. Yang E dia tidak tolak setangkup karena di sini ada 2,4 di sini dan 4,2, tetapi 2-nya tidak sama dengan 4. Kan harus ada A, B dan B, A, tetapi A-nya harus sama dengan B. Gitu. Kan di sini ada 2,4 nih, ada A, B yang E, ada 4,2, itu kan B, A. Nah, tetapi kan 2 tidak sama dengan 4. Nah, justru yang kayak gini malah jadi tidak tolak setangkup. Yang F juga, yang F ini dia tolak setangkup karena dia ya tidak ada yang tidak setangkup tetapi tolak setangkup ya. Ini tidak setangkup karena tidak simetris, oke. Karena dia tolak setangkup, di sini ada nggak A, B? A, B, misalnya 1,2, oh ya, dia tolak setangkup, tetapi maksudnya gimana ini? Tidak ada yang memenuhi di sini ya. Padahal ya, apa salah ini? Yang F-nya. A, B-nya 1,2, B, A-nya nggak ada 2,1. 2,3 dengan 3,2 juga nggak ada 1,3. Nah ini. Apakah definisinya tolak setangkup ini? Mungkin saja. Yang penting ada relasi terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Yang tahu Dan malah setiap A, B dan B, A yang di situ ada A, B dan B, A, tetapi A tidak sama dengan B, itu dia tidak tolak setangkup. Bisa nggak dipahami? Bisa nggak dipahami? bingung, Bu. Yang tolak setangkup ya, sekali lagi, definisinya A, B itu ada di R. B, A juga ada di R. Tetapi A harus sama dengan B. A, B itu misalnya apa? 1,1. Berarti kalau B, A-nya apa? Kalau 1,1 A, B, B, A-nya? Belum. Ya. A sama dengan B nggak? Iya, Bu. Ya, berarti dia kan setangkup. Nah, kalau yang A sama, coba naik lagi. Naik atas dikit. Nah, yang tolak setangkup itu kan yang C toh. Nah, karena yang C itu tolak setangkup, karena di situ semuanya mengandung dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Jadi jelas dia juga tolak setangkup. Nah, yang D, coba yang D. Yang D dia juga tolak setangkup. Karena di situ tidak ada yang relasinya A, B dan B, A, tetapi A tidak sama dengan B. Kan nggak ada di situ. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada anggota di relasi tersebut yang mempunyai A sama dengan B dan B sama dengan A, tetapi A tidak sama dengan B. Paham nggak?
Makanya dia tolak setangkup. Karena kan definisinya A sama dengan B, dan B sama A, B dan B, A anggota R, tetapi A harus sama dengan B. Itu kan definisinya tolak setangkup. Berarti lawannya itu kan dia tolak setangkup, tidak tolak setangkup. Nah, untuk yang D ini, yang D kan di situ ada 1,1 toh, berarti kan dia jelas tolak setangkup karena dirinya sendiri. Nah, selain itu kan ada 1,2, 2,2, 2,3. Nah, di situ ada nggak yang A, B dan B, A? Nggak ada kan? 1,2 kan 2,1-nya nggak ada. 2,2 jelas tolak setangkup. 2,3 kan 3,2-nya nggak ada. Jadi nggak perlu lagi dibuktikan, dia pasti tolak setangkup. Karena memenuhi yang 1,1 dan 2,2. Sedangkan yang E, dia kan tidak tolak setangkup. Kenapa? Karena oke, 1,1 dia memenuhi. Tetapi di sini ada himpunan yang 2,4 sama 4,2. 1,1 sama 3,3 kan memenuhi ya, karena dia dirinya sendiri. Tetapi ini loh, 2,4 sama 4,2 kan dia A, B sama B, A kan? Ya nggak? Kan berkebalikan itu, yang E. 2,4 itu A, B-nya, 4,2 itu kan B, A-nya. Tetapi dia tidak memenuhi A sama dengan B. Karena 2 tidak sama dengan 4. Makanya dia tidak tolak setangkup. Kalau cuma 1,1 dan 3,3 aja, malah dia tolak setangkup. Kalau tanpa 2,4 dan 4,2. Gitu. Nah, yang F ini juga tidak setangkup, tetapi tolak setangkup. Betul. Nah, ini baru saya agak tidak setangkup ya karena dia tidak simetris. Nah, tetapi dia tolak setangkup karena di sini tidak ada yang A, B dan B, A, tetapi A tidak sama dengan B. Paham nggak? Kalau yang simetris paham ya, yang setangkup ya, yang tolak setangkup yang nggak paham. Ya, Bu. Berarti ini ya, Bu, apa? Yang Mas, tolak kamu bisa pakai itu nggak, Mas? Apa namanya, ngetik di situ, Mas? Edit PDF. Bisa kan? Ada di atasnya toolnya itu, Mas. Yang nge-share ini. Bisa ada tool buat nulis nggak di situ? Nggak ada, Mas. Kalau pakai PDF kalian bisa, kalau punya saya sih bisa, cuma nggak tahu kalau punya yang ini. Yang nggak terbaru. ada, Bu. Nggak ada ya. Maksudnya saya Ya. mau tuliskan di situ tuh yang definisi yang di atas itu loh. Atau kamu tutup dulu. Nanti saya dibantu bacain ya. PDF-nya kok ya nggak iso ya. Saya dibantu bacain dong soalnya. Nah, ini saya pakai share screen ya. Whiteboard. Soal nomor keberapa, Bu? Ya. Yang contoh yang tolak setangkup sama tidak tolak setangkup aja. yang setangkup udah jelas loh. Ya, Bu. Nah, yang tidak setangkup, yang tolak setangkup dan tidak tolak setangkup. Nah, saya tuliskan dulu. Saya minta. Ini nggak mau ya. Ini kalian udah ngeliat whiteboard-nya belum? Sudah, Bu, sudah. Alah, saya kok nggak bisa. Nggak bisa pakai apa? Nah,
Agak error ya. Oke. Tadi kan definisi tolak setangkup kan begini toh, ya. A, B, ini kan anggota R. Dan ada B, A, ini juga anggota R. Maka dia harus A itu sama dengan B. Gitu. Nah, contoh yang pertama yang tolak setangkup gimana tadi, Mas? R-nya. A-nya tadi kan Yang 1, 2, 3, 4 toh. ya 1, 2, 3, 4. Yang Terus R yang tolak setangkup. tolak setangkup R-nya 1, 1, Mm-mm. 1,2, 2,2, dan 2,3. Oke. Terus lagi bawahnya. Yang bawahnya 1,1, Mm-mm. 2,4, 3,3, Mm-mm. 4,2. Ya, ini yang tidak tolak setangkup, Bu. Yang lagi, yang bawahnya lagi. Yang Ada lagi? bawahnya 1,2, 2,3, dan 1,3. 1,3 berapa? 2,3. Oke. Nah, ini kan contoh relasi yang kita bentuk dari himpunan ini kan gitu, dari kartesiannya kita ambil ini. Nah, ini sifatnya ini ditanya dia tolak setangkup atau tidak tolak setangkup. Pertanyaannya gitu ya, karena kita sedang membahas tolak setangkup. Nah, tolak setangkup itu ini harus ada A, B dan B, A-nya, tetapi ingat haruslah A sama dengan B. Gitu. Nah, kalau yang R di sini kan ada 1,1. A, B kan 1,1, B, A-nya kan juga 1,1 kan? Kalau dia terhadap dirinya sendiri atau kembar kan A, B-nya sama dengan B, A. Berarti pasti kan memenuhi. Dan A-nya pasti sama dengan B juga. Kan pas. Kan gitu. Ini pasti memenuhi, ini juga pasti memenuhi. Nah, apakah ada jika yang A, B anggota R dan B, A anggota R, tetapi A-nya tidak sama dengan B di sini? Ada nggak di R yang pertama? 2,3. 2,3 kan nggak ada 3,2-nya. Ya kan? Ya, Ya sudah, berarti dia itu tolak setangkup. Gitu loh. Nanti kita membahasakan yang tidak tolak setangkup itu jika ada A, B anggota R dan B, A anggota R, mungkin A-nya tidak sama dengan B. Nah, ini tidak tolak setangkup seperti ini. Berarti kan lawannya ini. Kan tidak ada tuh yang seperti ini. Apakah ada 1,2 anggota R dan B, A-nya anggota R? Kan nggak ada yang ini. 2,1-nya kan nggak ada. Yang ini 2,3 ada, tapi kan 3,2-nya nggak ada. Ya udah, nggak usah kita bahas. Yang kita bahas yang ini saja. Dia tolak setangkup. Nah, yang kedua, kan kita lihat dulu nih yang 1,1 kan oke. Di sini oke kan? Yang 3,3 kan juga oke, tolak setangkup. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya. 2,4, ini kan A, B-nya. Ada nggak 4,2-nya? Ada. Nah, tapi kan 2,4 dengan 4,2 kan tidak memenuhi A sama dengan B kan? Enggak kan? ya, Nah, ya. berarti ya, dia tidak tolak setangkup gitu. Tidak tolak setangkup. Nah, yang ini, yang ketiga, ada nggak yang memenuhi A, B dan B, A-nya di R? Enggak, Bu. Tidak. Nggak ada. Ya udah, berarti dia setangkup aja. Dia setangkup. Karena dia tidak masuk yang definisi ini. Ini harusnya tadi ditambahkan definisi tidak tolak setangkupnya lebih enak. Untuk memahami dia tolak setangkup dan tidak tolak setangkup lebih enak kita memahami kalau tidak tolak setangkup tuh yang seperti ini. Atau yang dia tidak ada B, A-nya gitu. A, B-nya ada tapi B, A-nya tidak ada, ya sudah dia setangkup berarti. Yang terakhir itu setangkup ya, Bu? Tolak setangkup, sorry. Tolak setangkup. Dia tidak setangkup karena tidak simetris kan. Tapi dia tolak setangkup. Jadi yang sekali lagi yang tolak setangkup itu jika ada ini.
Tetapi dari sisi contoh, saya melihat ini kan mungkin nanti kita perlu ngecek. Tapi sebenarnya sudah benar sih, ini tinggal cara pemahamannya aja. Sebenarnya kalau dari contoh ya yang diberikan si Renaldi Munir ini, tolak setangkup itu seperti ini sudah benar. Artinya dia harus ada A sama dengan B-nya. Tetapi kalau di soal itu pasangan relasinya itu juga tidak seperti ini, tetapi tidak mengandung kebalikannya, dia juga tolak setangkup gitu. Contohnya mana? Contohnya ini, ya kan? Ini sama ini kan tidak ada pasangannya toh? Sorry. Ini tidak tolak setangkup. Yang ini sama ini, terus yang ini sama ini. Yang ini tadi nggak jadi. Yang coklat-coklat saya lingkarin itu kan dia tidak ada pasangan B, A-nya toh. Tetapi dia dianggap tolak setangkup. Nah, berbeda dengan yang tidak tolak setangkup itu yang ini. Nah, karena dia ada pasangannya, tetapi malah dia tidak sama dengan, malah dia tidak tolak setangkup. Nanti dilihat di contoh soal ya, biar lebih paham. Kira-kira seperti itulah. Bisa nggak? Yang tolak setangkup dan tidak tolak setangkup. Kalau bisa. Nanti coba ya kita cek. Kita kembali dulu ke bukunya tadi, Mas, di share lagi. Nah, itu Kelihatan, Bu. ya sudah. Turunin lagi. Tadi berarti yang tolak setangkup yang setangkup atau simetris sudah. Boleh. Nah, kemudian sudah ya transitif ya yang ketiga. Simetris sudah. Terus transitif, Mas. Nah, yang transitif ini langsung contoh juga, langsung contoh. Jika ada relasi seperti ini, misalnya 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Kalian harus membentuk pasangan seperti yang di tabel itu. Misalnya 3,2, ada nggak di situ? B, C-nya, misalnya gini, kalau transitif, jika kita punya A, B, dan B, C di dalam relasi itu, dan A, C-nya juga ada, berarti dia pasti transitif. Tapi kita harus cek seluruhnya. Jadi jangan cuma satu doang. Kalau cuma 3 doang gitu, artinya cuma satu baris itu doang, itu nggak transitif. Nah, misalnya gini, A, B-nya diambil 3,2. B, C-nya diambil 2,1. Kan ada di R semua toh? Nah, ternyata didapat A, C-nya itu ada juga di R itu, yaitu 3,1 kan diambil A-nya yang 3, C-nya yang 1. Berarti A, C-nya kan ada. Oh, berarti dia dari 3 anggota itu dia memenuhi unsur transitif. Tapi kita harus cek yang lainnya juga, seluruh anggotanya. Nah, 4,2 dengan 2,1 misalnya. Ada nggak 4,1? Oh, ada. Berarti masuk juga. Nah, 4,3 dengan 3,1. Ada nggak 4,1? Oh, ada. 4,3 dengan 3,2, ada nggak 3,2-nya? 4,2-nya, sorry. Oh, ada. Nah, semuanya kan sudah terpakai. Nah, berarti seluruhnya dia memenuhi sifat transitif tadi. Gitu. Itu kalau transitif. Nah, kalau yang B itu dia tidak transitif. Coba lihat contoh yang B, Mas. Karena di situ ada 2,4 dan ada 4,2. Harusnya kan ada 2,2 toh? Kalau dia A, C, nah ternyata kan di sini nggak ada. Kalau satu aja nggak ada, mudahnya gampangnya cari yang kesalahannya aja. Kalau Anda terlalu banyak memikirkan yang mana lagi yang belum gitu kan, cari saja ada nggak salah satu yang nggak ada A, C-nya di situ. Nah, kalau ada satu aja berarti dia tidak transitif, karena harus dicek semuanya. Ini kan gampang lihatnya yang B, dari 2,4 dan 4,2 aja kan harusnya ada 2,2-nya. Dia kan nggak ada di situ. Misalnya, dari 2,3, oke, cuman itu aja ya, 2,4 dan 4,2.
Nah, itu kelihatan bahwa kalau 2,2-nya tidak masuk di R, maka dia tidak transitif. Nah, dan seterusnya ya, nanti dilihat contoh-contohnya itu ada sampai C dan E. Nah, itu yang C juga bisa dilihat. Nah, ini nanti bisa menggunakan tabel ya. Kalau ini kan jelas ya, jelas transitif karena dia terhadap dirinya sendiri. Yang D, tidak transitif ya. Ini yang D kok menghantar ya dia. Ini konsepnya sama dengan yang atas tadi karena dia tidak ada yang tidak memenuhi gitu. Jadi makanya dia disebut juga menghantar. Karena di dalam contoh yang D itu kan 1,2 3,4 doang isinya. Tetapi di situ tidak ada A, B dan B, C yang anggota R sehingga A, C anggota R. Jadi istilahnya di situ nggak ada yang yang memenuhi A, B dan B, C-nya sehingga A, C gitu nggak ada. Nah, itu dia masuk menghantar sama seperti konsep yang tolak setangkup tadi yang coba dipahami sebentar. Ya, saya kembali lagi. Jadi konsepnya itu sama dengan tolak setangkup tadi ya. Kalau yang menggunakan tabel tadi kan jelas semuanya. Tetapi kalau kita tidak menemukan pasangan yang memenuhi yang dimaksud A, B dan B, C, kemudian ada A, C-nya, ya berarti dia tidak dianggap dia menghantar gitu. Alasannya seperti itu. Yang E juga sama. Dia cuma satu kan, 4,5 apa yang mau dibuktikan gitu. Nah, kalau seperti itu dia menteorikan itu selalu menghantar. Kecuali kayak yang B tadi Mas, coba yang B. Kecuali kayak yang B tadi ada di situ bagian yang transitif, yang B kan ada bagian yang transitif. Satu seharusnya ada 2,4 dan ada 4,2, tapi kenapa tidak ada 2,2-nya? Nah, itu yang kita sebut tidak menghantar. Gitu. Justru kalau tidak ada, misalnya nih cuma 1,1, 2,3 sama 2,4 aja tanpa ada 4,2-nya, justru dia menghantar. Itu ternyata teorinya. Nah, teorinya kita juga harus membalik ya jadinya ya definisinya. Ini sama dengan yang konsep tadi. Beda tolak setangkup tadi. Jadi Anda harus cari dulu A, B dan B, C-nya. Nah, A, C-nya ada nggak? Kalau A, B dan B, C-nya nggak ada, A, C-nya nggak ada, berarti dia tidak transitif. Tetapi kalau malah A, B-nya juga B, C-nya nggak, A, B-nya ada, B, C-nya nggak ada, ya berarti dia malah transitif. Gitu. Jadi dia tidak ada hubungannya. Gitu. Coba ke CDE lagi. Seperti contoh yang D sama E itu. Ini kan 1,2 sama 3,4 ini kan nggak ada A, B tapi nggak ada B, C-nya kan? Tidak ada kan? Nah, justru dia disebutnya transitif di situ. Apalagi yang E, 4,5 doang, nggak ada yang lain. Nah, malah dia disebutnya juga transitif. Nah, ini sama konsepnya dengan tolak setangkup tadi.
Itu yang transitif. Oke, itu ada 3 sifat itu ya, nanti tolong dipelajari. Terus kita coba nanti latihannya seperti apa. Terus ke bawah lagi, Mas. Nah, kemudian setelah itu nanti Anda mempelajari jenis relasi, lagi ke bawah. Saya nggak akan menjabarkan ke semuanya, nanti saya minta Anda membaca juga, yaitu relasi kesetaraan. Ini sebenarnya bisa Anda baca sendiri, relasi kesetaraan, terus relasi, apalagi di bawahnya, ini jenis relasi saja, relasi pengurutan parsial, nanti itu seperti apa jenisnya. Kemudian klosur, bawahnya lagi, klosur relasi. Nah, klosur relasi itu nanti hubungannya dengan tadi refleksif, transitif, sama asimetris. Nah, itu klosur-klosur itu apa yang dimaksud klosur dan apa hubungannya dengan relasi tadi. Terus ke bawah, klosur relasi yang pertama nanti klosur relasi transitif, klosur refleksif, klosur asimetris. Nah, itu nanti silahkan dibaca. Nah, saya mau langsung ke yang ini, Mas. Ener, Mas. Yang ener. Ke bawah terus. Nah, ini relasi ener. Nah, relasi ener ini nanti yang akan ada hubungannya dengan database. Database itu kan yang Anda kerjakan pada saat merancang sistem kan ya. Nah, itu kan database. Nah, database itu sesungguhnya teorinya asalnya dari sini. Kalau yang masalah transitif, refleksif tadi itu kan memang mungkin ya mempelajari tapi tidak terlalu dalam, nggak apa-apa lah ya, itu kan bahasannya orang matematika. Tapi kalau nanti Anda mau membuat sebuah sistem yang ada desainnya, kan Anda harus merancang dulu, toh merancang tabel, terus membuat relasi tabel. Nah, itu sebenarnya logikanya dari sini. Nah, ada yang disebut dengan relasi Ener. Nah, kalau mungkin Anda sering dengar relasi biner, relasi biner itu berarti relasi yang menghubungkan dua himpunan. Kalau relasi Ener berarti yang menghubungkan n himpunan, berarti lebih dari dua. Dua juga termasuk Ener, kan gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya tidak terbatas n-nya, kan gitu. Terus ke bawah itu relasi Ener. Nah, contohnya kita punya himpunan ini nih, NIM, nama, matkul, sama nilai. Jadi ada 4 himpunan. NIM-nya adalah himpunan, berarti NIM mahasiswa gitu ya. Nama adalah himpunan nama mahasiswa, mata kuliah adalah himpunan nama mata kuliah mahasiswa, dan nilai adalah himpunan nilai mahasiswa. Seluruhnya tidak ada yang kembar, kan gitu. Jadi ini sebuah himpunan. Nah, bagaimana jika kesemuanya ini kita relasikan? Jadi kita mau dari 4 himpunan ini, kan kalau kita bicara kartesian, ya kita bisa kartesian kan, tapi jadi banyak banget ini ya. Jadi yang NIM aja sudah ada 6, nama ada 6. Berarti kalau NIM sama nama aja direlasikan sudah ada 36 kan? Tapi kan nggak mungkin satu NIM namanya banyak. Kan nggak mungkin toh. Ya. Nah, sehingga dari kartesian yang semesta itu, maka diambil relasi yang logis. Nah, jadi pasti NIM itu 1, nama 1. Ya. Kemudian bisa saja NIM 1, nama 1 mempunyai mata kuliah yang banyak dan nilai yang berbeda. Kan gitu. Nah, itu kan jadi relasi antara NIM, nama, mata kuliah, dan nilai. Nah, ini kan yang Anda buat sebagai tabel-tabel kan, yang Anda relasikan kan gitu. Turun ke bawah lagi. Nah, kalau sudah kita bentuk relasinya kan jadi seperti ini contohnya. Jadi relasi antara NIM, nama, dan mata kuliah dan nilai, misalnya NIM segini, 135980111, atas nama Amir, mempunyai mata kuliah mat diskrit nilainya A. Terus ada lagi. Nah, kita ambil relasinya yang logis. Berarti yang NIM-nya dengan nama itu pasti 1. Nah, si nama dan NIM ini bisa mempunyai beberapa mata kuliah dan nilai yang berbeda. Nah, kita dapat misalnya relasinya seperti ini. Kan gitu. Kita mau merelasikan yang empat tabel tadi kan gitu, berarti dapatnya kan seperti ini. Nah, berarti kan harusnya ada relasi kan antar ini, antar setiap tadi himpunan NIM, kehimpunan nama, kehimpunan mata kuliah, dan kehimpunan nilai. Terus ke bawah lagi. Nah, sehingga kita kan kemarin sudah merelasikan
menyajikan relasi dalam bentuk tabel kan ada ya kemarin. Jadi penyajian tabel itu ada yang pakai diagram, ada yang pakai tabel, ada yang pakai matriks kan gitu. Nah, akhirnya dari relasi yang atasnya tadi kan kita bisa bentuk jadi tabel-tabel seperti ini dalam mempermudah penyajiannya kan gitu. Supaya mudah membacanya dari atas itu berarti name-nya segini, namanya segini, mata kuliahnya ini, nilainya ini. Ini kan penyajian himpunan. Ternyata kan sinkron. Yang Anda kerjakan menggunakan tabel atau Anda membentuk database itu kan menggunakan ini toh teorinya. Nah, sehingga di sini menjadi 4 kolom. NIM, nama, matkul, nilai. Kalau di sini kita sebut NIM itu nama himpunannya, nama itu nama himpunannya, matkul dan nilai nama himpunannya, kalau di mata kuliah basis data itu namanya apa ya? NIM, nama, matkul, nilai itu. Entitas kalau nggak salah. Entitas. Entitas apa? Apa? Atribut, Bu. Atribut. Iya, Atribut ya. Nah, itu kan ternyata hubungannya dengan basis data itu di sini. Saya sih cuma mau menunjukkan antara hubungan matematika di sini gitu loh. Jadi ada kaitannya karena teorinya berasal dari relasi ini. Jadi di sana namanya atribut ya. Namanya atribut. Kalau primary key-nya di mana? Dari 4 Name. Kenapa name? Karena Karena nggak boleh sama, Bu. nggak ada yang sama. Kalau nama boleh sama, tapi kan kalau name dia nggak boleh sama. Jadi ternyata disinilah akar dari penulisan desain tabel-tabel yang Anda buat dalam perancangan sistem itu. Gitu. Makanya kalau Anda bikin perancangan sistem, kan Anda harus tahu tabel-tabelnya ada berapa, terus tabelnya yang direlasiin apa aja. Kan itu penting gitu. Kalau enggak, bagaimana membuat sistem? Padahal kadang-kadang mahasiswa itu sistemnya udah jadi, tetapi ini kok salah semua tulisannya gitu. Sistem udah jadi, udah jalan. Oke, jalan, tetapi kok di laporannya kacau gitu. Yang direlasikan apa, tabelnya apa dengan apa, kok nggak sama dengan programnya. Nah, itu kan tanda kutip. Kalau Anda tahu alurnya seperti ini, kan harusnya nggak sampai salah kan. Karena kan yang terrelasikan kalian harusnya tahu tabel apa dengan tabel apa kan gitu. Nah, itu ya, akhirnya arahnya ke sini. Terus ke bawah lagi. Nah, ini sudah di sini sudah dijelaskan seperti yang kalian jawab tadi. Di situ atasnya lagi Mas kayaknya. Belum sampai ini. Nah, di situ ada istilah basis data ya yang kita sebut di sini dengan kumpulan tabel. Kemudian salah satu model basis data kita sebut dengan model basis data relasi ya. Kemudian di situ ada istilah atribut yang satu tabel menyatakan satu relasi, setiap kolom kita sebut atribut. Nah, atribut ya. Terus bawahnya lagi, yang bawahnya lagi Mas, halaman bawahnya. Nah, yang kita sebut dengan kunci kejauhan. Halaman bawahnya aja. Nah, atribut khusus pada tabel yang mengidentifikasikan secara unik, yang nggak punya kembaran gitu ya, kita sebut dengan primary key. Nah, itu ambilnya dari sini. Ya, memang dia digunakan dalam proses terus lanjutannya untuk menghitung apa yang mau dicari, yaitu query. Nah, terus ada pertanyaan-pertanyaan, ya pertanyaan itulah yang query yang kalian harus bisa pada saat tugas akhir. Pada saat tugas akhir kan Anda harus uji query, minimal uji query. Tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Tampilkan daftar. Nah, itu perintahnya itu. Perintah pertanyaan itu yang disebut dengan query. Gitu ya. Nah, kalau untuk programnya nggak di sini. Programnya kan Anda belajar di praktikum kan. Di apa mata kuliahnya? Ingat nggak? Basis data praktek, Bu. Basis data praktek. Basis data 1, 2 masih nggak? Atau sekarang cuma 1? SBD 1, SBD 2, atau sekarang cuma 1 ya? Saya lupa. Kalau dulu kan ada SBD 1, ada SBD 2. Nah, itu ya, yang akhirnya ke situ. Terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Terus. Ini contoh-contoh aja, nanti bisa dibaca. Nah, itu SQL-nya ya, seperti itu yang sederhana, itu kan kalian pasti bisa itu semua. Harusnya bisa, ya. Terus ke bawah saja. Sudah habis, Mas. Sampai situ aja. Jadi sampai situ aja. Fungsinya minggu depan aja, Mas. Kita habiskan dulu relasinya.
Tadi saya juga janji nggak lama-lama kan ya, udah lewat ya, udah mau jam 2. Oke, jadi materinya sedikit itu aja, ketambahan relasi, sifat relasi tadi ada relasi apa namanya, refleksif, relasi simetris yang terdiri dari setangkup dan tidak setangkup, relasi apa tadi transitif ya. Kemudian tadi ada jenis relasi, kesetaraan, tadi satunya saya lupa terurut ya. Terus yang satunya lagi adalah closure. Nah, itu bisa dibaca, diperdalam. Nah, terus kemudian implementasi terhadap basis data itu ternyata larinya dari hubungan antar ini ya, relasi tadi. Kalau kita masuk ke relasi energi tadi, Nah, sampai sini relasi kita selesai. Terus soalnya, latihannya lanjutkan di halaman 144 ya, 145 Mas. Sekitar 144, 145. Kan ini sudah ada bukunya semua toh, jadi bisa mengulang kembali, bisa diperdalam sendiri, kan sudah saya jabarkan sedikit ya, maksudnya mungkin nggak secara detail, tapi sudah ada gambaran lah yang refleksif, yang simetris, yang transitif tadi, nah tinggal diperdalam. Kemarin kan sudah ya, yang belum, yang sampai relasi itu di halaman, di soal yang sama, di halaman yang soalnya sama, itu kan kemarin saya minta sampai berapa ya, nomor 11 kalau nggak salah. Nah, yang nomor 1 sampai 25 itu semua tentang relasi. Jadi, saya tulis aja di chat Zoom, dikerjakan, lanjutan soal sebelumnya, ya, nomor 1 sampai 25. Tetapi yang belum dikerjakan. Kemarin. Karena yang kemarin kan sudah ya dilewatin aja. Nah, yang 26 itu udah masuk fungsi. Coba nomor 25. Nah, nomor 25 itu sampai situ. Nomor 26 nggak usah karena kita belum selesai fungsinya. Jadi dilanjutkan di situ. Dari nomor 1, 25 dikurangin yang kemarin. Saya lupa nomor berapa aja. Sisanya berarti itu. Yang relasi sampai hari ini tadi. Saya rasa itu sih yang penting ya. Nanti tinggal diperdalam lagi. Kalau misalnya ada kesulitan boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh off screen Mas, terima kasih. Yang sudah bersedia share screen. Jadi saya juga agak-agak flu sebenarnya, jadi kurang enak sebenarnya. Cuman saya nggak. Tapi kan kalau saya nggak masih bisa nyium kan nggak apa-apa ya. Katanya kalau COVID itu nggak bisa nyium, bener nggak? Ada yang sudah pernah positif belum di sini? Yang COVID-19 tuh itu. Kan Iya, ini tuh gejalanya saya kayak gitu. agak pilek, tapi saya masih bisa nyium, sama saya nggak demam, itu gimana? Jadi kurang enak gitu. Gejalanya gimana? Gejala biasa sih Bu. Kemarin kalau Omikron tuh sampai demam sih Bu. Kalau saya nggak demam nih, cuman begini bindeng gini. Tapi penciuman masih oke. Terus apa? Demam juga nggak. Saya cuma minum ini aja, imbos aja. Rencananya kalau demam saya mau tes juga. Tapi kalau nggak demam saya nggak usah lah ya. Mungkin istirahat aja. Kebiasaan tuh. Nggak tahu karena kita kalau sampai masuk rumah sakit juga jadi repot kan. Nanti malah macam-macam disuruhnya. Padahal kalau nggak tahu nih, karena saya belum pernah positif sebelumnya, makanya saya nggak punya pengalaman gitu. Mungkin teman-teman yang udah pernah, sebenarnya kan kayak flu biasa ya? Atau beda? Ya, Bu. Apa beda? Ada bedanya gitu? Lebih apa gitu gejalanya? Cuman nggak bisa mencium bau sama rasa, Bu. Kalau Rasa? Omikron nggak, tenggorokannya seperti kering terus, Bu. Nggak enak. Betul. Kan flu, Ya. Omikron tapi flu batuk apa cuman tenggorokan apa gimana? Pilek juga? Pilek pilek juga, juga Bu. Bu. Pilek Iya, juga. kayak flu Kemarin biasa. kemarin saya sempat kenal juga di sana. Iya, terus kamu tes nggak? Iya, iya Bu. Tes, Pasti positif. pasti positif. Oh. Terus ini Ya, isoman. ya.
Terus ada yang maksudnya kamu merasakan nggak yang sebelahmu itu yang pernah sebelum kamu gejala itu dia juga terus ada yang kena nggak? Enggak sih, Bu. Ya Dari, alhamdulillah enggak. iya. Iya nanti ini saya mungkin cuman kalau dirasa-rasa kok malah lebih ringan dari flu biasa gitu saya ngerasanya, makanya saya masih anteng-anteng aja gitu kan, katanya kalau COVID lebih gitu gejalanya daripada flu. Kadang kan kalau flu itu saya sampai batuk gitu ya. Nah ini kan cuma bindeng begini loh. Batuknya kan nggak cuma sekali-sekali aja, tapi nggak gatel juga gitu. Atau tergantung beda-beda orang ya. Tergantung Tadi, Bu. ininya orang ya. Oke lah, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja. Kalau yang saya rasain sih sekarang nggak lebih berat, malah dari kayak flu, malah kayak biasa. Cuman saya kan juga belum tes nih. Mudah-mudahan aja sih enggak. Tapi ya jaga-jaga semua lah ya. Gimana untuk ini materinya bisa diselesaikan tugasnya? Nggak ada Kalau pertanyaan? Ini untuk hari ini saja sih, nggak usah sampai jam 3:30. Teman-teman mata kuliah lain juga ngisi kan? Dosen-dosen ngisi kan? Bukan cuma saya doang kan? Kalau tadi pagi ditiadakan, Bu. Apa? Tadi pagi nggak diadain, Bu, kalau tadi pagi. Nggak ditiadain, tapi nanti ganti itu. Karena kita itu kan ditagih nanti. Kalau kita nggak masuk Zoom, kecuali dosennya suruh masuk Zoom 5 menit aja itu udah nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ada Zoom-nya. Kalau nggak ada Zoom-nya sama sekali itu nanti terdeteksi sama kampus itu kita kosong. Nanti pasti suruh ganti. Tapi kalau kita masuk Zoom biarpun cuma 5 menit, itu nggak masalah sebenarnya. Gitu. Tapi kadang saya kan mikirnya juga nanti materi kita kejar-kejar juga di belakang. Ya jadi daripada itu kita istilah daripada nggak ngapa-ngapain juga. Kebetulan saya juga di rumah ini. Nggak liburan takut kan ya, lagi kayak begini mau kemana kan. Kalau anak kos jangan ke ini dulu deh. Karena di kampus pun ini lagi banyak sekali loh yang positif loh. Di lingkungan daerah Sleman ya. Sleman, kalian di Sleman kan? Kebanyakan kan? Dekat-dekat kampus kan? Itu banyak banget yang positif. Ini kelas siapa D ya? Kelas D. ya, Bu. Kelas D. Di kampus itu sesepi itu yang positif banyak itu. Makanya saya juga jarang-jarang jadinya kalau mau ke kampus takut. Karena lingkungan sana udah tercemar, banyak yang positif. Nanti sampai jam 15.30 ya persensinya. Seperti jam biasanya. Lewat dari itu udah nggak bisa. Jangan sampai lupa. Oh, ada yang tanpa gejala. Itu kenapa bisa tanpa gejala terus kamu tahu kalau positif? Tiba-tiba tes apa gimana? Kok bisa tahu? Apa pas tes aja atau gimana? Enggak, Bu. Jadi di keluarga saya tuh ada yang sakit, 2, terus tes kayak gitu. Saya kira tuh saya negatif, tapi ternyata saya positif. Tapi terus habis itu memang nggak ada gejala seterusnya? Enggak, habis positif tuh di PCR 2 harian, gejalanya baru pada muncul, Bu, itu. Iya, kadang seperti itu. Gejalanya gimana, Mbak? Saya cuma itu sih, Bu, paling demam, pusing, terus nggak bisa nyium apa-apa. Udah itu doang. Iya ya, beda-beda ya. Terus hilang dengan sendirinya? Atau kamu tes-tes lagi gitu sampai saya isoman, Bu. Sampai aja 1 bulan saya tuh masih positif. Oh iya, kok lama banget ya? Iya, saya isoman 30 harian. Di daerah mana, Mbak? Bogor, Bu. Ini masih di Bogor? Iya, baru pulang dari Jogja. Iya sih lebih baik kalau emang kita masih online ya enakan dekat orang tua ya. Ya pilihan sih kan tergantung kebutuhan juga ya, kalau emang ada yang diperlukan di kampus ya di kampus, tapi kalau masih belum ada kegiatan ya sudah di rumah dulu. Belum juga kemarin ada pertimbangan itu makanya karena terus naik
terus naik, makanya dari kampus juga nggak berani langsung ngadain toh, walaupun cuma sesi-sesi, cuma separuh-separuh. Cuma kan kita juga takutnya nanti tanggung jawab juga, terutama kampus ya punya tanggung jawab yang kesehatan ke mahasiswa dan lain-lain kan malah repot. Jadi makanya kemarin nggak jadi kan itu. Kalau saya ini ya bisa, mau saya masak kok tiap hari. Tapi apa ini nggak tahu, bindeng doang aja gitu. Terus kok, nah ini saya masih mau tes itu ragu-ragu, takutnya malah nanti disuruh macam-macam kita kalau ke rumah sakit. Atau kita beli aja ya, beli ininya ya, alatnya ya. Kan tesnya harus datang ke tempat toh, ya kan? Yang sudah pernah, kalau kita kayak di pesawat, mau naik pesawat itu kan ya iya, atau di kereta atau di mana. Tapi kalau kita posisi di rumah kan datang ke klinik kan, Oh, tes sendiri juga bisa sih Bu sebenarnya. beli sendiri. Iya. Ya kalau kita paham. Nanti kalau salah-salah itu masukinnya gimana? Enggak sih Bu, kalau nggak bisa kan bisa tutorial di YouTube gitu loh Bu. Soalnya gampang sih Bu. Nah itu, saya dulu pernah kalau mau naik pesawat itu, tapi kan dia sampai dalam itu loh. Cuman takutnya kan nggak bisa, terus nyodok apanya segala macam. Terus habis itu mungkin apa sekarang udah beda-beda alatnya, saya juga nggak tahu. Dia kan harus ada kita kan nggak tahu ya, kita cuma dimasukin gitu aja, terus taunya hasilnya itu kan dari dianya tuh, dari dokternya atau dari tugasnya itu. Nah itu setelah itu diapain lagi kan nggak ngerti, karena saya juga nggak pernah kena gitu kan, jadi awam gitu, nggak ngerti tesnya itu gimana kalau sendiri. Bu, ada kayak yang dimasukin itu kan, terus dicampur ke cairan. Nanti cairannya ditetesin ke alat yang pendeteksi itunya, Bu. Nah, alatnya itu dari mana? Beli juga? Iya, beli satu paket kok, Bu, itu. Oh, satu paket. Ya. Oke lah. Nanti kita coba. Kita lihat beberapa hari ini. Tapi ini sudah enak kan? Kalau dibilang COVID-nya itu sampai 30 hari tuh kayaknya kok kita jadi tersiksa juga ya. 30 hari terus nggak boleh ngapa-ngapain, padahal kita kondisinya sehat. Dan kita juga gejalanya juga nggak apa-apa, dan di lingkungan rumah juga nggak ada yang ketularan gitu. Cuman sendiri aja. Mungkin saya mikirnya ya kalau mungkin ini kecapean gitu, kecapean karena anak-anak juga nggak apa-apa. Kalau katanya kan kalau Omikron langsung kan penyebarannya cepat katanya. Ada nggak yang sudah dapat? Jadi lebih cepat dari yang Delta itu loh penyebarnya. Tapi kalau yang Omikron lebih gejalanya katanya ringan. Nah itu saya juga nggak ngerti. Tapi ya mudah-mudahan lah tidak ada yang kenapa-napa. Ini juga mungkin nggak tahu dari teman-teman, mungkin ada yang isoman juga atau enggak. Selama itu enggak, maksudnya enggak yang kita masih bisa ini, ya lebih baik mungkin berdiam diri kali ya, isoman gitu ya. Ya udah isoman aja, enggak usah keluar dulu gitu, biar enggak menularkan ke orang. Ya mungkin itulah. Bisa persensinya sudah bisa? Bu. Oke. Bisa, Bu. Mungkin itu ya untuk hari ini ya. Silahkan dilanjutkan. Minggu depan kita kembali lagi di jam seperti biasa. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya untuk hari libur ini. Selamat berlibur. Yang cuma sebentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.